Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh KM untuk memimpin doa? Amin. Ya, gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua gitu ya. Ya, baik. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu nih. Ada yang ingat gak minggu lalu kita itu belajar tentang apa saja? Ya, Fenly? Iya, betul ya. Jadi minggu lalu itu salah satu materi yang sudah kita bahas mengenai sumber-sumber penerimaan daerah. Nah, ada yang masih ingat gak apa saja sumber-sumber penerimaan daerah? Ya, Kairil? Iya, betul ya. Jadi sumber-sumber penerimaan daerah yang pertama itu berasal dari pendapatan asli daerah gitu, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya gitu. Yang kedua ini dana perimbangan ya, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan gitu, seperti dana hibah dan dana darurat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menganalisis mengenai informasi dan data yang diperoleh mengenai APBD ya. Yang mana tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan mekanisme dalam penyusunan APBD, pengaruh APBD terhadap perekonomian, dan kesimpulan pola hubungan tentang APBN dan APBD. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok gitu. Yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 6 orang yang sudah Ibu pilih secara random. Untuk nama-nama yang dipanggil boleh langsung bergabung dengan kelompoknya. Oke, baik. Untuk kelompok 1 terdiri dari Bagas, Rizal, Hani, Siska, Ricky, dan Adel. Boleh bergabung dengan kelompoknya. Baik, kelompok 2 ini terdiri dari Dinda, Nadia, Bara, Daniel, Gilang, dan Jaka. Boleh bergabung? Baik, untuk kelompok 3 ini ada Raisa, Farhan, Kelvin, Imam, Sandy, dan Zakia. Untuk kelompok 4 ada Kairil, ada Irfan, Shiva, Aulia, Siska, dan Amel. Dan untuk kelompok 5, ini ada Fenly, Aji, Vicky, Syakila, Tiara, dan Azura. Nah, semua sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nah, oke. Selanjutnya, dalam kelompok tersebut, Ibu akan memberikan lembar kerja yang harus didiskusikan dan dikerjakan bersama anggota kelompoknya ya. Nih. Oke. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai APBD di mana kalian harus menyimaknya dan cermati dengan baik-baik agar saat berdiskusi dapat berjalan dengan lancar. Ya. Selamat menyaksikan. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja ajukan pertanyaannya ya. Ya, bagaimana semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Vicky, boleh? Oke, baik. Oke. Nah, jadi, di dalam lembar kerja tersebut ada sebuah kasus yang harus kalian diskusikan dan kemudian
kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya gitu ya. Boleh kalian lihat dari buku paket, internet, dan lain sebagainya sebagai bahan rujukan gitu. Dan nanti setiap kelompok akan memaparkan hasil diskusinya di depan kelas ya. Sudah paham semuanya? Baik, jika sudah paham, Ibu persilahkan untuk memulai berdiskusi. Bagaimana semuanya? Sudah selesai diskusinya? Baik, sekarang silahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan dan silahkan memaparkan hasil diskusinya. Wah, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 silahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh, kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan yang terakhir nih, ada kelompok 5. Boleh, silakan. Wah, tepuk tangan nih buat kelompok 5. Baik, semua kelompok sudah menyajikan hasil diskusinya ya, yang sudah bagus banget gitu ya, dalam mempresentasikan hasil diskusinya tadi gitu. Baik, dari apa yang sudah dipresentasikan oleh teman dari setiap kelompok, dapat Ibu simpulkan bahwa masalah yang terjadi itu ada di 2 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang gagal menetapkan APBD gitu untuk tahun 2020 dikarenakan masih terjadi perdebatan dengan DPRD gitu, walau sudah diberi waktu perpanjangan. Nah, cara mengatasi hal tersebut yaitu harus adanya evaluasi yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan sebagai pelajaran agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang kedua yaitu APBD untuk tahun 2020 bisa diterbitkan lewat peraturan bupati atau Perbub gitu. Dari jalan ini, kedua daerah bisa menyesuaikan APBD-nya. Dan yang ketiga yaitu jika tidak ada jalan lain, maka harus memakai APBD tahun sebelumnya yaitu APBD tahun 2019. Nah, dari pembelajaran kali ini, siapa nih yang mau menyimpulkan? Ya, boleh Siska? Ya, bagus ya. Ada lagi? Ya, boleh Bara? Ya, betul ya. Jadi, dari apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa dapat disimpulkan prosedur dalam penyusunan APBD itu pemerintah daerah menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, pemerintah daerah ini akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD ini disetujui atau tidak. Nah, jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD ini akan disahkan menjadi APBD. Nah, dan jika tidak, maka pemerintah daerah ini menggunakan APBD tahun sebelumnya atau tetap bisa menggunakan APBD tersebut lewat peraturan bupati atau Perbub gitu. Nah, untuk pengaruh APBD terhadap perekonomian, yaitu APBD digunakan untuk memperbaiki dan menjaga kestabilan ekonomi daerah. Kaitannya APBD dengan APBN itu dalam dana penerimaan APBD, yaitu dana perimbangan ini berasal dari APBN. Nah, kemudian APBN maupun APBD sama-sama menggunakan anggaran dengan tujuan untuk menjalankan perekonomian dan mensejahterakan rakyat gitu. Hanya saja beda cakupannya. Nah, kalau APBN ini cakupannya negara, sedangkan kalau APBD ini cakupannya itu daerah gitu. Nah, APBN dan APBD ini disusun berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang gitu. Nah,
Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian baca materi mengenai perpajakan untuk pertemuan selanjutnya, ya. Baik, semuanya, alhamdulillah pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu sangat mengapresiasi atas kekompakan kalian, kesungguhan kalian dalam memahami materi dan mengerjakan soal, ya. Semoga apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini dan sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.